dan mereka seperti terpuruk dan membutuhkan waktu singkat untuk bisa membangkitkan sepak bola mereka masuk menjadi juara kembali di AFF. Mereka tidak pernah benar-benar kemudian terpuruk dalam jangka waktu yang lama ya. Betul. Karena kalau kita lihat mereka juara 96, kemudian mereka 4 tahun, kemudian mereka juara 2000, kemudian 2002 mereka juara lagi, 2014 dan 2016. Jadi sebenarnya tidak terlalu 2007, 2008 dan 2012 mereka runner up. Iya, dan itu yang membuat memang mereka sempat agak turun, tapi kan mereka tidak butuh waktu lama untuk melakukan recovery. Jadi karena memang gini, mereka selalu punya alasan untuk bisa bangkit, mereka selalu punya kesempatan, dan memang harus diakui bahwa liga mereka adalah salah satu liga yang bisa dikatakan liga yang kompetitif dan cukup profesional. Ya, inilah perwakilan dari Vietnam ya. Yang tentunya sudah tidak ada Park Hang Seo di Singapura. Ya, pelatih yang tentunya banyak sekali kontroversial, tapi juga membawa Vietnam menjadi sebuah kekuatan Asia Tenggara setelah bergabung di tahun 2017. Setelah itu Vietnam menjadi sebuah kekuatan yang melebihi Indonesia dan selalu menyulitkan bagi Thailand. Betul, dan bahkan dalam 2 tahun kan kalau kita bandingkan 50.000 dolar mereka menjadi juara SEA Games. Jadi saya pikir memang mereka menjadi kekuatan, termasuk juga ketika di SEA Games mereka juga penampilannya lebih bagus dibandingkan dengan Thailand, dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia mereka juga lebih bagus dibandingkan dengan Thailand. Jadi ada progres yang diperlihatkan oleh tim dari Vietnam. Karena itu baiknya ya, setelah dulu Vietnam di bawah kita, Malaysia mungkin bisa dikatakan di bawah kita meskipun memang selalu menjadi seru klasik. Singapura tidak kesulitan untuk bertemu dengan kita. Jangan sampai nanti justru Kamboja yang kemudian kita sulit menghadapi Kamboja. Jangan kemudian kita baru sadar, benar-benar berbenah, melakukan restart ketika kita sudah dikalahkan atau kita tidak menang di Kamboja. Itu bisa berat untuk masa depan sepak bola kita. Ya, ini mendapatkan apresiasi ya, 50.000 US dollar. Semifinalis ya. Ya, semifinalis, dan tentunya setelah ini akan pemberian penghargaan untuk tim nasional Garuda yang tentu kita harus angkat. Nih dek, Garuda dek, hadiahnya berapa tuh? Bagi Ayo ya, ini sebagai runner up dikatakan Indonesia, lumayan. kalau kita melihat prosesnya di khususnya di episode kali ini ya, saya melihat bahwa ini memang sebuah perjuangan yang di luar ekspektasi. Garuda, kamu bisa. Mungkin akan ada juga yang mengatakan bahwa kok proses terus, kapan kemudian hasilnya? Ya memang proses kan baru berbuah ketika ada hasil. Yang parah adalah sudahlah kita tidak berhasil, kemudian kita tidak mau menjalani proses. Yang benar adalah kita menjalani proses, hasil kita harapkan kemudian datang kemudian. Jangan selalu dipetakan bahwa hasil itu harus dilalui dengan proses dulu dong. Kalau kemudian kita tidak menjalani proses, tidak mulai belajar dari kekalahan, tidak melakukan evaluasi pasca kegagalan, dan kemudian kita bicara target, justru aneh. Yang dilakukan adalah setelah kegagalan demi kegagalan ini, apa yang dilakukan untuk kita kemudian berproses lagi, membuka harapan lagi, membuka asa lagi, tampil di final lagi, bedanya untuk bisa menjadi juara, bukan kemudian dijatuhkan lagi. Proses kapan juara, enggak, harus proses dulu, kemudian baru bicara soal gelar juara. Nah, kita lihat Wita, kemudian Pratama Arhan, ada Ezra Walian. Ya, salah semuanya banyak dikritik ya, karena memang Sintayong memberikan perjudian ketika memanggil Ezra Walian dibandingkan dengan striker yang lain, dan memang sempat menjadi perdebatan juga. Tapi ini yang menurut saya kenapa Sintayong tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memberikan jawaban terkait dengan keputusan pemain yang dipilih, tapi harus ada solusinya. Kemudian yang terbaik seperti apa? Jangan kemudian ujungnya selalu antara pecat dan tidak pecat. Kalau sudah begitu, ya pilihannya menjadi hitam putih, bukan begitu. Solusi harus ada solusi untuk kemudian evaluasi, solusi diperbaiki, kemudian baru bicara soal prestasi. Setuju, saya bilang evaluasi untuk mencari solusi sehingga akhirnya ada perbaikan untuk prestasi. Ini sebuah kata kalimat yang sangat baik sekali, quotes dari Bung Ma'ruf El Rumi. Kalau kita lihat di pemain Fahri Daryanto dan juga dari sebelumnya kita lihat pemain Indonesia Ini Marco Sandi. Ini Dewangga yang luar biasa. Betul, Kita Dewa luar biasa. Arhan luar biasa. Ramai juga rumah kick tampil sangat baik ya. Iya, lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama ya. Meskipun leg pertama sempat dia masuk sebagai pemain pengganti dan Irfan yang menjadi starter, tapi memang kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain kita, para official kita. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada federasi yang sudah mencoba memfasilitasi di tengah semua keterbatasan, tapi bahwa federasi juga harus memberikan catatan, harus diberikan note, harus diberikan catatan, sampai juga itu perlu dilakukan. Jadi kritik tetap dilakukan, catatan tetap dilakukan.
dilakukan. Tapi kalau ada sisi yang positif harus kita berikan apresiasi karena tidak bisa kemudian salah semuanya. Ya, special thanks dari saya mungkin dan juga Bung Arum untuk Kosim ya. Ya, dan Ini dalam situasi yang sangat berat ketika pandemi melanda dunia. ya 100 dia dek. mau datang dan terus memberikan Runner up Indonesia 100. pelatihannya, bukan hanya ilmu sepak bola, 100 tapi dolar. itu kemudian merubah tarik dasar. Dan yang saya lihat adalah bagaimana stamina dan fighting spirit Indonesia jauh meningkat. Iya, soal attitude itu yang penting dan ketegasan yang memang diperlihatkan oleh Sintayong. Dia tidak peduli dengan nama besar karena dia lebih peduli pada taktik yang dijalankan di lapangan. Boleh ada nama Elegan Bagot, boleh ada nama Evan Dimas, boleh ada nama pemain besar sekalipun, tapi ketika tidak sesuai dengan taktik maka tidak diturunkan. Atau boleh dia labelin pemain yang berjuara bersama dengan timnas U16, U19, tapi kalau dia tidak punya attitude yang baik di lapangan maka dia bisa disingkirkan dari tim. Kapten. Ya, dan juga kita harus berterima kasih ya untuk keseriusan Kapten RCTI maju. dan iNews selama AFF 2020 ini ya. Grup ya, Bung. Betul, Indonesia Group yang memberikan luar biasa dukungan, support, pertandingan hingga penyerahan penghargaan ini untuk sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Indonesia Group. Ya, kembali kita lihat bagaimana manajernya ini tampaknya lebih terkenal daripada pemainnya saat ini. Iya, dan lebih terkenal dari pelatihnya ya, terutama di Indonesia. Karena di Indonesia nggak boleh lihat yang bening-bening, Bung. Buat Bung Arum. Suwe. Ya, kita lihat kali ini ya penghargaan tentunya cantik. Ini pemain yang spesial, pemain terbaik, cetak gol terbanyak dan juga kapten kesebelasan. Ya, ini luar biasa. Dia melengkapi karirnya dari seorang pemain masih muda tapi kemudian masih punya potensi yang Manajer, luar biasa. cewek manajernya. Sebagai seorang pemain menjadi leader, menjadi pilihan utama dari starting lineup dan selalu menjadi pemecah kebuntuan ketika tim membutuhkan tenaganya. Ya, ini Gordon Pala salah satu sayap cepat ya. Ya. Ini Kalau Indonesia menang kayak apa ya? Dan Indonesia memang Tuh pialanya tuh gede banget deh. Kalau kita lihat naturalisasi, Bung Arum saya lupa. Naturalisasi yang dilakukan atau pemain keturunan yang dilakukan oleh Thailand ini sangat efektif ya. Ya mungkin karena mereka sudah terlihat kualitasnya dan kemudian mereka sudah teruji di kompetisinya ya. Bung. Sementara beberapa pemain naturalisasi kita kan Ayo cepat. masa emas mereka karena mereka sudah rata-rata memang sudah berusia di atas 30 tahun. Kemudian ada juga yang pemain bermain di kompetisi luar negeri yang kemudian tidak sepenuhnya bisa dipantau dan kemudian dilihat secara detil mereka, attitude mereka, sehingga mungkin itu bisa juga menjadi perjudian. Ya, Alexander Popping tadi terlihat sangat lega ya. Ya. Ini pelatih yang memang seperti yang Bung Ahai tadi katakan sudah cukup lama di Thailand sejak tahun 2012, kemudian menangani Bangkok United, baru tahun ini menjadi pelatih atau lalu ya 2021 2022. Ya, tahun baru, Bung. Ya, betul, tahun baru di 2021 menangani Thailand. Seperti memang sangat tahu kelemahan kelebihan dari sepak bola Thailand dan mampu. Oh, ini itunya dek, kiper ya, Dek. Yang ketongkat. Iya, dan dia juga bisa beradaptasi dengan lawan yang dihadapi ya, Bung. Sebagus apapun pemainnya, sebagus apapun seleksi yang dilakukan, tapi kalau kemudian taktik jalannya di lapangan pincang-pincang. tidak berjalan, jelas itu menjadi sebuah tidak bisa berjalan dengan maksimal juga. Dan ini berusaha menjadi pencapaian yang luar biasa, debut sebagai pelatih timnas, sebagai pelatih kepala timnas ya. Dia bersama dengan Thailand dan kemudian langsung memberikan gelar juara, ini menjadi sebuah apresiasi. Dan ini sepertinya dia dalam wawancara mengatakan bahwa dia memang tidak pernah ganti kemeja ya Bu, yang mesti dicuci. Tuh dek, berapa dek hadiahnya dek? Iya, sudah juga. Kalau di kita mungkin ada kelebih. 300. Ya, dan kita juga evaluasi pada pemirsa bahwa dua pemain dari Thailand, Terasa Dangda sudah menciptakan 19 gol dan juga Adisat Raison sudah menciptakan 11 gol. Ini menjadi top scorer sepanjang masa ya dalam catatan AFF Cup yang sudah masuk $300. 13. Kita akan melihat tentunya ini 300.000 US dollar. Itu apresiasi yang diberikan untuk AFF Suzuki Cup 2020. Tuh pialanya tuh. Menjadi juara untuk 6 kalinya, 1996. Kala pertama piala ini digelar pada tahun 2000, 2002, 2014, 2016 dan 2020. Mereka menjadi runner-up 3 kali, 2007, 2008 dan 2012. Sekali lagi, selamat Sore. Gajah Perang Thailand yang kembali Ah. Raja ASEAN. Salam dalam Oke deh, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berlarut-larut dengan kekecewaan karena Oh. sepak bola mereka